Kalau yang sulit, saya kira tidak ada yang sangat sulit. Karena apa? Karena semua tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, dia dilakukan secara bertahap. Itu salah satu kelebihan dari manajemen Komisi Pemilihan Umum, di mana seluruh tahapan itu berjalan dengan baik, dengan dirancang dengan seksama, dan dilaksanakan berbasis tahapan. Jujur ya, nggak terlalu sulit ya, karena kalau momen saya itu kalau di 2019 di ujung gitu ya. Terus tapi kalau untuk pemilu 2024 belum ujung, tetapi merasakan pada masa tahap awal ya. Sebenarnya dari sisi regulasi dan tahapan itu nggak ada yang sulit sejujurnya. Cuman seringkali fakta di lapangan itu jauh lebih cepat melangkah dibandingkan regulasi yang existing. Kalau bicara tahapan yang sulit untuk pemilu maupun pilkada, bagi saya tidak ada yang sulit. Karena itu tanggung jawab yang harus disukseskan. Tidak boleh mengalah bahwa ada tahapan tertentu yang sulit dilaksanakan. Semua tahapan itu sama, harus dilaksanakan sulit apapun. Yang pasti ya, yang kompleks tentu pemilu ya. Bagaimana kita menyelesaikan semua tahapan pemilu 2019 ya. Ya ketika kita dilantik waktu itu kan langsung bekerja, nggak henti-henti ya, karena itu tahapan sudah mulai masuk tahapan ini persiapan pungut hitung kan waktu itu. Kita tidak perlu berpikir ke ujungnya kita akan seperti apa, tapi yang tepat adalah kita melakukan goal-goal kecilnya. Nanti goal besarnya kemudian akan tercapai dengan sendirinya. Lantas apa yang paling berat di dalam tahapan pemilu? Memang di tahapan pemilu yang paling berat adalah mengelola suara rakyat, yaitu pada tahap pemungutan, penghitungan, rekapitulasi. Karena di situ merupakan puncak dari pertarungan politik, puncak dari kemampuan penyelenggara pemilu untuk mengelola situasi dengan baik, puncak dari manajemen SDM tentang bagaimana kami kemudian sukses atau tidak melakukan bimbingan teknis, melakukan penguatan kapasitas, melakukan mengelola pengetahuan keterampilan, dan pada akhirnya adalah memastikan bahwa hasil pemilu bisa diterima publik. Karena misalnya di tahun 2024 ini ada 14.243 TPS, maka mindset penyelenggara pemilu di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS harus dalam kondisi hierarkis. Artinya apa yang menjadi impian di KPU RI itu harus bisa dieksekusi sampai ke tingkat TPS. Jadi kalau berkaitan dengan berat, tidak berat sebenarnya, karena kita melaksanakan secara kolektif kolegial, kita melaksanakan secara bersama. Mungkin akan berat kalau seandainya kita melaksanakan sendirian, dan tidak hanya bahkan mungkin akan berat kalau seandainya pelaksanaannya hanya komisioner aja. Tetapi karena di pemilu ini dari komisioner, sekretariat juga sama-sama kita melaksanakan pemilu, sehingga jujur tidak begitu berat. Sekalipun dinamika dan hal-hal yang tertentu ada perbedaan gitu ya, bukan dinamika tetapi ada perbedaan antara karakter dengan pemilu 2024 dengan 2019. Saya masih ingat betul waktu itu. Datanya 68% KPU kabupaten kota itu kan di luar penyelenggara ya. Nah, jadi itu kan sebenarnya sangat menantang buat kita semua
karena mereka yang harus mengawal semua proses memimpin penyelenggaraan juga di kabupaten kota. Seringkali di rezim pemilu dan pilkada itu sudah menjadi wilayah kewenangan pusat, maka KPU di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota itu sering menemukan kevakuman norma untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul. Itu yang saya rasakan atau masuk dalam long term memory saya ya. Kira-kira begitu. Nah, biasanya di setiap pergeseran antara satu level ke level yang lain, biasanya ada distorsi. Seperti distorsi komunikasi. Bisa juga karena distorsi kapasitas yang tidak sama. Makanya itu yang pentingnya untuk menyatukan antara pikiran, tindakan, dan eksekusi dari tahapan itu agar apa yang kita impikan sebagai hasil pemilu yang diterima publik, diterima oleh seluruh pasangan calon maupun peserta pemilu, itu kita bisa buktikan. Ya, itu hal yang lumrah dan wajar ya. Karena pleno itu membuka ruang untuk masing-masing komisioner berpendapat atau mengeluarkan tafsir. Namanya pikiran beda-beda dan persepsi masing-masing yang beda-beda, tentu perbedaan dalam setiap pleno mesti ada. Tapi ujungnya kan harus ada kesepakatan bersama. Nah, kalau dibilang dari semua teman-teman tuh cenderung kepada siapa, tidak ada kecenderungan pada seseorang lah kalau masalah pandangan itu. Karena dinilai pendapatnya semuanya benar. Tapi di pleno kan keputusan akhir yang dicari, bukan pendapat pribadi atau pandangan seorang itu. Jadi saya rasa dari 5 komisioner khususnya di provinsi, walaupun pandangan yang berbeda, tapi arahnya sama kok. Tujuannya sama untuk melaksanakan pemilu itu dengan baik. Iya, kalau saya ya melihat sebenarnya hampir semua ya. Kadang-kadang kita bisa sama, kadang kita bisa berbeda. Tapi yang menariknya alot apapun ya, sealot apapun ketika kita berbeda pandangan pada rapat pleno, nah itu ya udah setelah pleno ya udah selesai. Kita semua itu kan akhirnya ini ya menjadi bersaudara, bekerja sesuai dengan, jadi tidak ada yang baper ya. Itu sih sebenarnya. Ya bukan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling sedikit yang sama dengan kita. Kalau dibilang dominan sih, kadang saya bisa sependapat dengan Pak Yan, tapi di perspektif lain bisa juga berbeda pendapat. Saya bisa bersepakat dengan Pak Hilman di satu sisi, tapi di tempat yang lain juga bisa berbeda. Begitu juga dengan Bu Zur, dalam kajian-kajian teknis ada yang berbeda dan ada yang tidak sama. Dengan Pak Haji juga seperti itu. Artinya bahwa tidak ada satu pikiran yang kemudian saat kita mengambil keputusan tertentu harus sama dengan si A, si B dalam durasi yang panjang. Tetapi tergantung isu yang diambil. Nah, seringkali kita bahkan dengan ketua juga pernah saya agak keras-kerasan gitu ya. Terus berbeda pendapat dengan Ibu Zu, dengan Pak Yan, dengan Pak Haji Sam juga mungkin. Tapi yang paling penting itu adalah setelah kita melakukan perbedaan pendapat itu ya sudah kita selesai. Memang artinya forum itu tidak boleh dinamika itu berbeda pendapat itu menjadi suatu hal yang biasa ya. Tidak kita bawa baper lah, jangan sampai membawa perasaan. Tapi uniknya seringkali tanpa desain sebenarnya, kadang-kala perbedaan itu sering misalkan saya sama dengan Bu Zu, nah gitu ya. Terus kadang-kala misalkan Pak Yan itu sama dengan Pak Haji Sam, atau kadang Pak Haji Sam itu ngikut kemana aja, nah gitu ya. Nah Pak Ketua ke sana, ke setuju sini sebagainya. Tapi secara keseluruhan itu yang paling
keras sebenarnya nggak ada hal yang paling keras ya perbedaan kalau saya lihat ya, kalau saya secara pribadi ya, yang betul-betul sampai gebrak meja dan sebagainya gitu ya. Tapi yang keras memang pernah ada, tetapi gebrak meja, apalagi sampai membawa kita sampai ke luar pleno, itu hal yang tidak kita lakukan. Di periode pertama dulu saya ingat itu dinamikanya mencair, tidak ada yang lebih, misalnya saya ternyata sering sekali satu pendapat dengan misalnya waktu itu ya dengan Pak Aksar atau Pak Agus atau Pak Suhardi ataupun Bu Hesti, itu tergantung pada konteks apa yang kita plenokan. Karena dalam setiap rapat pleno itu kan dinamikanya ya, bisa saja hari ini saya berbeda pandangan dengan ketua, tapi bisa jadi di kemudian hari mungkin sama dengan ketua, dengan Pak Ian, Pak Hilman maupun Pak Aji ya, bisa saja kita memang berbeda. Tetapi yang sekali lagi yang selalu saya alami, sealot apapun perbedaan pandangan itu, tetap saja ya udah selesai di rapat pleno. Habis itu ya udah kita tetap seperti biasa lagi. Secara umum ya saya bilang sama semua, tapi kalau secara spesifik karena ini tugasnya sangat berat, yang pandangannya ya agak mirip dengan saya di ketua sama Pak Dr. Ryan lah karena. Pak Haji Samsudin ya sering sekali satu pendapat ya dengan saya, begitu juga dengan Pak Suhardi. Walaupun itu tidak bisa klaim sebagai pendapat yang selalu concurrent, tidak. Begitu juga dengan Pak Agus Hilman dan Bu Zu, itu ada perbedaan tetapi pada persentase yang sangat kecil. Dan pada akhirnya setelah masing-masing kita mengeluarkan argumentasi yang berbasis regulasi misalnya atau berbasis faktual, itu pada akhirnya kita ketemu juga, sepakat juga, sependapat juga. Kira-kira begitu. Dalam pengambilan kebijakan yang saya rasakan itu, sekecil apapun pendapat itu kita selalu hindari voting, gitu ya. Kita selalu hindari voting dalam mengambil keputusan kebijakan. Ketika perbedaan pendapat di antara kita, bahkan satu pun yang berbeda pendapat, kita seupaya mungkin kita sama persepsi kita, dan kalau memang mentok kita yang konsultasikan ke pimpinan di KPRI atau kita mencari opsi-opsi pemikiran yang lain. Tidak mesti saya harus mengambil keputusan dengan voting, tapi kita harus mengambil keputusan dengan base data yang kuat, base rujukan yang tepat, dan argumen yang logis. Yang namanya perbedaan pandangan itu hal yang wajar ya, karena bukan kita yang membuat regulasi ya. Ketika kita membaca regulasi yang ada atau surat misalnya saja ya dari KPU, ya tentu itu kan bisa menimbulkan perbedaan pandangan ya. Tapi terus terang aja ya, enggak ada yang mengecewakan atau apa, karena kalau saya ya ini karena pernah juga di kabupaten kota dulu ya, sendiri misalnya berbeda dengan yang lain, itu bukan berarti itu yang benar tuh yang lain, tidak. Disitulah sebenarnya tantangannya. Kita harus mengembalikan dan kita akhirnya berhati-hati. Berhati-hati ketika kita mengambil keputusan. Namanya beradu argumentasi, beradu pendapat itu kan wajar kan. Tapi tidak boleh merasa bahwa itu dihianati atau apa sehingga menimbulkan sakit hati. Tidak ada itu. Dan jelas intinya tujuannya sama kok. Oh ya, kadang-kadang pendapat saya juga banyak juga yang tidak diikuti. Sama dengan pendapat yang lain. Artinya apa? Ternyata menjadi komisioner, terutama saya menjadi ketua, ternyata pikiran harus diperlebar, hati harus diperlapang, agar tidak menjadi egois. Kemudian perasaan juga harus bisa menerima apapun keputusan. Dan yang paling penting,
kita mengambil keputusan dengan cara-cara yang profesional. Enggak sih, kalau saya untuk masalah merasa beda sendiri, kalau saya yakini itu ya benar, sekalipun saya sendiri, tapi saya akan sampaikannya. Tetapi kalaupun untuk akhirnya kita bersependapat, sepanjang perbedaan itu tidak prinsipil ya pasti ya sudah, nggak apa-apa deh. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri. Tatkala seseorang yang merasa normal dan mengajukan argumentasi yang berdasarkan tadi saya bilang realitas atau faktual, itu tidak atau kurang dapat diterima, tentu rasa kecewa pasti ada. Tapi itu dalam wilayah personal. Karena subjektif, individu kan subjektif. Semua individu pasti subjektif. Itu wilayah subjektif, iya. Ada tentu rasa kecewa. Perbedaan-perbedaan yang ada itu betul-betul kita tempatkan itu untuk mengambil kebijakan yang paling tepat yang harus kita lakukan. Maka saya tidak pernah merasa ragu, bahkan saya juga tidak pernah merasa tidak enakan. Karena memang seperti itulah konsep kolektif kolegial. Semua yang kita putuskan adalah produk bersama, harus diselesaikan bersama dan harus kita eksekusi secara bersama-sama. Kalaupun ada misalnya yang tidak setuju dengan pendapat itu, ya sudah, karena keputusan harus dilaksanakan. Kalau misalkan ternyata nanti ketika pada saat dinamika di forum pleno, ada hal logika-logika yang memang rasional dan menurut saya itu benar, ya saya bisa berbalik arah. Berbeda maksudnya itu awalnya saya tidak setuju, oh ya oke sip, ya. Nah gitu. Jadi karena bagi saya juga paling muda di situ, terus sekali lagi sebagai baru kali itu sebagai penyelenggara pemilu gitu. Jadi saya banyak belajar juga daripada senior itu. Jadi kadang-kadang perasaan itu juga bisa kita eliminir tergantung pikiran-pikiran yang kita ambil putusan itu sudah kita anggap tepat. Bisa saja keputusan yang kami ambil bersama itu saya secara pribadi tidak setuju, atau yang lain ada yang tidak setuju, tapi karena keputusan sudah diambil ya harus kita laksanakan. Nah, memang di sini tantangan kita. Kalau kita baperan memang agak repot menjadi komisioner KPU NTB. Untuk melahirkan sebuah objektivitas, nggak mungkin objektivitas itu akan lahir atau muncul sendiri. Tidak ada dalam sejarah pemikiran manusia bahwa seorang individu itu pasti objektif. Nggak bisa, pasti subjektif. Ya terus terang ya, saya terus terang saja sampai sekarang kalau ingat itu ya tetap saja ya merasa terharu. Awalnya ya dulu ya habis ini ya yang pertama saya mengikuti simulasi kalau tidak salah ya di Palembang. Tiba-tiba dapat informasi, ibu saya masuk rumah sakit. Begitu nyampe di Soekarno-Hatta, ya udah mau tidak mau ya saya sampaikan ke yang lain, saya harus ke Bima untuk jenguk. Jadi itu menyadarkan saya terus terang saja ya, oh iya kapanpun saya harus siap kondisinya jika dalam tugas bagi saya kalau ada misalnya anggota keluarga mungkin yang harus dipanggil. Nah dan itu ternyata itu betul-betul kejadian kan, ketika saya misalnya waktu ikut rakor waktu itu ya mau gimana lagi. Jadi saya waktu itu ya mungkin ya enggak sampai beberapa hari sebelumnya kan sempat ke Bima, terus ketemu sama bapak saya, sehat walafiat, tapi kan tidak kita tahu yang namanya ajal ya. Ya akhirnya ya waktu itu saya di Jakarta, bapak saya meninggal, mau pulang
ya nggak ada tiket juga, ya sudah, ya itulah ya. Dan saya harus betul-betul ikhlas, itu ujian ya, karena kita sudah menjadi penyelenggara, harus siap dalam kondisi apapun, situasi apapun. Nah itulah yang harus saya hadapi. Ya udah ikhlas. Allah mungkin punya tujuan lain ya, punya sesuatu yang harus membuat saya lebih matang lagi untuk menghadapi hidup ini. Saya pikir itu. Ya, itu memang pertama, yaitu memang resiko dari pekerjaan kita ya. Tapi ya kadang-kadang ada sisi juga. Kadang-kadang waktu yang kita habiskan banyak di kantor, banyak mengambil keputusan, banyak menjalankan putusan-putusan. Pada saat-saat anak-anak misalnya lagi libur, tiba-tiba saya nggak bisa. Kadang-kadang ya istri juga bilang, wah kesempatannya ini mumpung anaknya libur. Ya tapi kita mau bilang apa? Situasinya memang seperti itu. Kadang-kadang mereka libur pada saat kita tahapan pemilu yang sangat padat. Ya harus ada yang kita sisihkan waktu untuk mereka. Ingat waktu itu lagi perjalanan ya, waktu itu perjalanan baru sehari ya, baru nyampe sana malamnya itu saya dapat sore beberapa ya, baru nyampe nggak lama ya. Dan itu nangis saya kayak anak-anak, jadi suguhan keras lah gitu ya, nangis saya jadi ya begitu. Jadi banyak hal lah, sehingga kehilangan itu menjadi sangat dalam. Tapi syukurnya sebelum saya berangkat itu saya sudah pamit. Saya sudah pamit ke rumah sakit, jadi ya sebelum ke bandara saya pamit. Ke perjalanan waktu itu ya karena sebelumnya kan kita ada acara rakor di SDM di Sembalun. Itu ya pulang itu masih sakit juga. Udah sakit lumayan keras, terus harus ke Jakarta gitu. Nah, tapi syukurnya saya pamit. Dan momen yang mudah-mudahan saya akan selalu ingat, karena memang waktu itu ketika saya pamit itu hanya bilang hati-hati di jalan. Tapi hati-hatinya itu berbeda dengan ungkapan, pokoknya dalam banget. Itu ibarat kayak orang kita pengen pisah jauh dan nggak akan ketemu lagi, hanya kata hati-hati. Hanya itu kata-kata terakhir. Hati-hati di jalan, itu aja. Jangan terjebak atau being trapped oleh di frase bekerja sepenuh waktu. Seharusnya yang paling ideal kalau menurut saya itu adalah penyelenggara pemilu itu harus bekerja sepenuh hati. Artinya, dengan tingkat mobilitas yang sangat padat, misalnya pada tahapan pemilu seperti saat ini, kalau kita ukur dari waktu, mungkin tidak sepenuh waktu, karena kita tidak berada di tempat kantor kita atau misalnya sepanjang waktu. Karena sepenuh waktu artinya kan sepanjang waktu. Tapi kalau kita bekerja dengan diksi sepenuh hati, wherever we are, dimanapun kita berada. Kalau bicara komunikasi, hubungan dengan keluarga di saat waktu tersita, ya karena kita sudah sumpah dengan amanah yang diterima, kita harus prioritaskan itu. Dan untuk keluarga kita harus bisa memberikan pencerahan ya, memberikan informasi bahwa tugasnya tugas kita bersama juga, walaupun yang melaksanakan saya sebagai kepala keluarga, tapi ini efeknya kepada keluarga juga. Kalau saya hanya mementingkan kepentingan keluarga, sementara tugas utama yang saya harus laksanakan diabaikan, itu tidak baik juga. Walaupun di satu sisi kepentingan keluarga harus diperhatikan. Tapi intinya saya bisa mengatur lah antara kepentingan keluarga dan kepentingan tugas dan tanggung jawab itu. Kalau masalah yang dihadapi keluarga itu sangat genting dan membutuhkan anaknya atau kepala rumah tangga, ya sebagai manusia wajar lah mengeluh kesah kan, wajar itu. Kenapa saya pada saat orang tua begini, saya ada di sini kan wajar itu. Nah untuk antisipasi ya saling memahami lah. Kalau memang persoalan itu harus saya hadir, dibutuhkan saya harus berkomunikasi dengan ya sejawat saya, kalau memang sejawat, kalau atasannya saya harus komunikasikan itu bahwa persoalan ini harus saya penuhi. Jadi tergantung komunikasi saya sebenarnya. Saya kebetulan sebenarnya ya dari kecil misalnya dididik
ketika kita memang memiliki amanah, mengemban amanah, maka memang yang diutamakan itu adalah harus betul-betul amanah itu yang harus dijalankan. Jadi memang ya ini tanpa saya sadar ya, didikan memang sejak dari ya sebenarnya sekolah dan sebagainya. Karena dulu saya ingat ya, saya tuh selalu ya waktu kuliah, ibu saya selalu bilang begini, ketika keluar dari rumah, itu sepertinya beliau itu sudah melepas saya, apakah dalam kondisi hidup ataukah nanti mungkin ajal itu di jalan, itu sepertinya sudah ikhlas ya. Kami menerima banyak award sekitar tanggal 25 September sampai 28 September. Nah, pada saat kami di KPU Provinsi banyak menerima award di acara Konsolnas pasca pemilu. Ternyata saya balik dari Konsolnas, anak saya mengalami sakit dan kemudian 28 September atau 3 hari setelah ulang tahun saya, dia meninggalkan selamanya. Apa yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa dapatkan, bahwa ternyata di satu sisi kita telah bekerja dan diapresiasi oleh KPU RI, ternyata di satu sisi saya juga akan mengalami kehilangan. Nah, di situ baru sadar bahwa ternyata kehilangan itu dekat dengan kita. Kita bisa bangga, kita bisa sukses, kita bisa senang dengan situasi, tetapi ternyata ada sisi yang harus juga kita siap menerimanya, bahwa kita juga akan berpisah pada saat tertentu dan orang yang kita sayangi. Dan kebersamaan kami hanya 9 bulan, tapi di 9 bulan itu ya memang saya banyak meninggalkan dia, dan dia bersama dia banyak sedikit waktu itu, tapi ya memang saya nggak tahu juga, memang dia dihadirkan untuk di waktu yang tingkatnya yang padat, tapi alhamdulillah saya mengembalikan bahwa setiap guguran daun itu tidak mungkin tanpa sepengetahuannya. Jadi saya mengalami pemahaman baru bahwa semua akan berakhir pada waktunya. Semua akan ada yang meninggalkan kita, termasuk mungkin di akhir-akhir kepengurusan kita. Kita harus menghadapi satu situasi bahwa berpisah adalah jalan yang tepat, karena waktu menyelenggarakan pemilu ini ada batasnya. Sungguh saya tidak bisa menyembunyikan itu ya, tatkala bapak saya meninggal. Pada waktu itu di musim COVID ya. Bapak saya sakit keras. Dan pada saat itu saya harus berangkat ke suatu tempat, itu di Bima ya. Tapi pada hari yang sama, bapak saya harus dibawa ke rumah sakit karena harus dilakukan pemeriksaan. Saya histeris juga di bandara waktu itu, meminta bantuan saudara saya segera bawakan bapak saya untuk diperiksa. Bapak saya butuh pemeriksaan ya. Namun saya tidak harus menyebut ini. Tidak berhasil untuk dibawa ke rumah sakit pada waktu itu dengan berbagai macam pertimbangan dari keluarga. Padahal itu sangat butuh pertolongan cepat. Dan menunggu saya balik untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata setelah saya balik dibawa ke rumah sakit, bapak saya itu didiagnosa sudah telat. Karena paru-parunya sudah memutih, artinya itu sudah terlambat untuk dilakukan. Itulah salah satu penyesalan yang bukan penyesalan ya. Saya katakan bahwa diri saya itu tidak berusaha secara maksimal.
untuk menyelamatkan nyawa orang tua saya. Dan akhirnya orang tua saya meninggal. Dan meninggalnya orang tua saya satu hal yang mungkin almarhum bapak saya sangat inginkan saya berada di sampingnya pada saat mengembuskan napas terakhir. Waktu itu saya pulang menemaninya. Tapi karena tuntutan tugas saya pada waktu itu saya harus balik ke Mataram. Harus menyelesaikan, ada yang harus saya tanda tangan di kantor sore hari. Dan apa yang terjadi? Menjelang maghrib saya ditelepon kalau almarhum bapak saya sudah pergi. Itu yang ya nggak bisa. Saya merasa seperti tapi ya udahlah. Memang itu yang ditakdirkan Tuhan. Saya tidak harus bersama pada saat beliau mengembuskan napas terakhir. Dan saya wakafkan semua aktivitas saya dan menjalankan tugas itu menjadi amal baik buat dia. Kalaulah ada amal baik yang saya lakukan buat negara ini, saya wakafkan buat almarhum bapak saya. Saya ikhlaskan semua kebaikan saya dari sejak saya lahir sampai saya meninggal nanti. Kalau ada kebaikan saya di sisi Tuhan, saya ikhlaskan dan saya wakafkan buat almarhum bapak saya. Sebaliknya kalau ada dosanya, biarlah itu menjadi milik saya. Karena kalian tidak tahu arti kehilangan seorang ayah yang telah mendidik anaknya untuk menjadi orang yang jujur, orang yang tegas, dan bermanfaat bagi siapapun. Itu yang selalu saya pegang. Sehingga kalaupun saya dalam mengambil keputusan rapat, saya berusaha menghindar semaksimal mungkin untuk tidak jujur. Selalu saya berusaha terus semaksimal mungkin. Dan itu jiwa saya. Bicara ditinggal ya, kemarin juga saya habis ditinggal sama paman saya gitu. Mungkin ada yang lain, ada yang ditinggal anak, ada yang tinggal orang tua dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa memang saatnya nanti kita pun akan meninggalkan semuanya. Dan kita pun di periode ini juga akan berakhir. Mau kapan pun pasti akan berakhir. Anda misalkan ditakdirkan kita ini yang bisa 2 periode, nanti pada akhirnya juga kita akan berakhir. Teman-temannya juga yang di semuanya pada akhirnya kita akan berakhir. Yang paling ya untuk orang tua, tapi sebenarnya yang paling berbekas ya bagi orang tua, terutama bapak. Bapak saya itu prototipe yang menurut saya penting ya ke bapak saya. Bapak saya itu adalah orang sangat demokratis, nggak pernah maksa apapun. Jadi mungkin itu juga hal yang selalu saya ingat ya. Mau apapun itu selalu support, nggak pernah. Bapak saya orang Muhammadiyah yang sangat taat sebenarnya. Tapi ketika saya pingin kesini ya terserah. Dan satu hal nggak pernah mukul bapak saya. Jadi bapak saya hanya bilang, hanya mata melotot sudah kita takut, bagi kita nangis gitu. Jadi takutnya kita nangis gitu. Jadi dan hal yang paling yang saya itu belum bisa saya laksanakan itu dari orang tua. Mungkin tadi kan kita bicara bapak ya. Dari bapak saya itu adalah nggak pernah jarang nyuruh tapi praktek. Gitu. Misalkan kalau sholat, jarang nyuruh sholat, tapi kita setiap hari nggak pernah telat waktu untuk masjid. Gitu. Jadi kita pun malu. Gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang menurut saya adalah yang cukup membekas dan sifatnya yang demokratis itu tidak pernah maksa mau anaknya, ya, asalkan dia berbuat baik, asalkan dia berprestasi dan dia pasti akan mengalami. Dan hal yang itulah yang menurut saya yang membekas ya, yang sekalipun itu juga belum bisa saya laksanakan sepenuhnya. Musibah itu setiap saat terjadi dan bentuk musibah kan kita tidak tahu
Nah, kalaupun menimpa kita ya kembali kepada Allah. Sebagai umat yang beragama, tidak usah kita persoalkan itu. Kita memungkiri itu, tapi kita harus kembali bahwa musibah itu bukan kita yang atur. Tapi perasaan manusia tetap ada gejolaknya, tidak bisa kita hindari itu. Kalau musibah meninggal, meneteskan air mata agak jarang saya meneteskan air mata. Tapi melihat tingkah laku saudara, disitulah malah saya agak merasa sedih. Arti ada rasa iba lah. Tapi menghadapi keluarga yang meninggal, saya tegar. Tidak pernah berontak, cuci air mata, tapi tidak pernah. Walaupun ada sedikit, tapi ketika melihat orang lain, sedih baru saya, malah di situ saya tempat rasa iba dan menangis. Saya yakin pekerja sebagai penyelenggara pemilu tidak mengharamkan kita untuk membagi waktu walaupun sepenuh waktu, kalau itu buat orang tua dan keluarga kita. Saya pikir itu ya. Setiap yang kita wali akan kita akhiri. Cuman satu hal yang membuat saya bisa berkepala tegak, misalnya meninggalkan KPU, ketika saya merasakan bahwa saya telah memberikan yang terbaik untuk pemilu di Nusa Tenggara Barat. Seluruh energi telah kita gunakan, seluruh cara telah kita penuhi agar pemilu bisa berjalan dengan baik. Dan sampai dengan akhir ini pun ya alhamdulillah saya merasakan saya masih berjalan normal. Kalau misalnya besok tanggal 21-22 kita akan mengakhiri AMJ, maka itu adalah sesuatu yang semestinya harus dilakukan. Karena setiap orang ada masanya, tapi setiap masa ada orangnya. Saya merasa optimis bahwa KPU NTB ini akan terus melaju dengan baik selama prinsip-prinsip kolektif kolegial itu dipegang, selama prinsip-prinsip kebersamaan itu diterapkan, dan selama penghormatan antara satu komisioner dan komisioner yang lain juga diterapkan bersama dengan sekretariatnya. Karena antara komisioner dan sekretariat ini adalah satu tim yang tidak boleh ada yang saling melukai. Dia harus menjadi tim yang solid, tim yang hebat. Ya, harapan saya ya bekerja sesuai dengan aturan aja bagi teman-teman di sekretariat. Kalaupun ada godaan kiri kanan yang menyebabkan kepleset, ya kembali kepada aturan itu aja. Jadi tidak usah mengejar hal-hal yang tidak pantas untuk dikejar sehingga bisa menggoda kita. Dan mudah-mudahan teman-teman yang baru ini, ya walaupun dilihat dari calonnya ini orangnya orang KPU semua lah, sudah tahu semua pola-pola yang bekerja. Saya yakin akan lebih baik dan tidak ada khawatir bagi kita lah. Pasti akan bekerja dengan baik. Itu kalau saya lihat dari ke depan ini, apalagi pemilu kita ini pemilu yang bisa dikatakan tantangannya berat dan harapan masyarakat cukup tinggi keberhasilannya. Saya yakin untuk teman-teman khususnya di provinsi NTB bisa melaksanakan amanah dengan baik. Persaudaraan di antara kita dalam mengemban amanah yang dibebankan ke kita ini betul-betul harus ditingkatkan lagi. Antar bagian, antar subbagian. Jadi tidak ada yang merasa yang paling baik, tetapi bagaimana kita semua ini sesungguhnya bahu-membahu, saling mendukung, saling support. Kalau ada yang lemah di antara yang lain, disitulah pentingnya kehadiran yang lain untuk saling mendukung. Itu yang harus kita tingkatkan lagi ke depan. Yang pertama, kalau untuk KPU Provinsi pada hari ini, saya hanya ingin ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih ke Pak Ketua, ke Pak Haji Sam, terus ke Bu Suryati, ke Pak Ian,
yang saya sebagai newcomer gitu ya, yang saya yang paling muda gitu ya. Banyak hal yang saya belajar dari para senior-senior itu. Dan mungkin saya juga mengucapkan mohon maaf pada beliau yang mungkin banyak hal yang, saya yakin banyak hal yang kata-kata saya mungkin terlontar menyakiti hati beliau, Pak Haji Sam misalkan terutama gitu ya, terus Pak Yan, Bu Zu, atau mungkin bahkan kepada Pak Soehardi. Jadi saya hanya ingin bilang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan saya mohon maaf jika memang banyak kesalahan, dan terima kasih atas segala ilmu yang pelajaran yang diberikan pada saya selama 5 tahun ini. Kepada teman-teman dari sekretariat, sama juga saya ucapkan terima kasih yang teman-teman banyak membersamai saya misalkan dalam proses ini. Terus hanya ingin bilang teman-teman yang luar biasa lah di dalam proses mengawal ini, dan KPU provinsi tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa di teman-teman sekretariat. Hubungan kami di provinsi dengan teman-teman di kabupaten itu tidak hanya hubungan atasan bawahan. Dengan sekretariat juga tidak hanya hubungan atasan bawahan, tapi yang kita bangun adalah hubungan kemanusiaan, hubungan kekerabatan, hubungan yang melampaui jabatan, hubungan yang melampaui atasan bawahan. Apa itu? Ya itu suasana kekeluargaan. Kalaupun kita menegur karena keliru, karena tidak tepat pekerjaannya, maka mereka juga akan menerima dengan teguran sebagai satu keluarga besar untuk menyelamatkan satu mobil penyelenggara pemilu ini agar sukses sampai ke tujuannya. Kalau untuk periode berikutnya itu adalah untuk komisioner, ya kami berharap bisa cepat ya tuh. Kalau yang baru mungkin kalau yang baru gitu ya. Terus berharap langsung berkolaborasi ya, karena tantangannya cukup besar. Pemilu sudah langsung menghadapi pemilu. Jadi pertama menjaga langsung dengan kerja timnya di komisioner berlima itu. Selain itu juga harus cepat mampu juga dengan sekretariat. Siapapun yang terpilih berikutnya, segera lakukan konsolidasi. Nanti banyak belajar dari teman-teman sekretariat. Karena yang paling paham tentunya ya, data dinamika yang ada itu kan di teman-teman sekretariat. Sehingga dengan bekal itu nanti betul-betul bisa bekerja dengan baik, bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Dan harapan saya dengan KPU periode 2024-2029, ambillah yang baik dari periode sebelumnya, dan tentu harus beradaptasi dengan situasi, sehingga tantangan-tantangan yang berbeda itu harus bisa dilakoni dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang akan melanjutkan akan lebih cocok dengan periodenya. Karena tadi saya ingin katakan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin kami ini cocok dengan tantangan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tapi untuk ke depan mungkin butuh yang jauh lebih fresh, jauh lebih adaptif dengan situasi, dan jauh lebih bisa membaca situasi penyelenggaraan pemilu. Sehingga saya yang sudah berakhir 2 periode, saya menitip pesan agar KPU ini harus dijaga. Independensinya harus dijaga, integritasnya harus dipelihara, profesionalitasnya harus terus ditingkatkan.